Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa. Pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita pada sebuah hotel di Semarang tertangkap di Wonosobo, Jawa Tengah. Pelaku yang emosi menghabisi istri sirinya dan menyimpan jasad korban di dalam lemari hotel. Kasus tewasnya seorang wanita yang jasadnya ditemukan dalam lemari pada sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah terungkap. Pelaku yang tertangkap di Wonosobo mengaku emosi lantaran korban yang merupakan istri sirinya kerap cemburu dan memaki. Korban cemburu saat mengetahui pelaku OA 32 tahun mempunyai wanita lain. Korban cemburu saat mengetahui pelaku OA 32 tahun mempunyai wanita lain. Tak tahan dengan ulah korban, pelaku akhirnya menghabisinya dan menyimpan jasad korban dalam lemari di hotel. Usai beraksi, pelaku segera kabur ke Wonosobo dengan membawa uang Rp100.000 milik korban. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti diantaranya uang tunai dan pakaian korban. Antara korban dan tersangka sudah seperti suami istri, bahkan nikah siri, di mana motifnya adalah cemburu. Sehingga pada suatu saat yang bersangkutan terjadi cekcok. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Aksi pencurian satu karung jeruk terjadi pada sebuah kebun milik anggota TNI di Jember, Jawa Timur. Pelaku yang tertangkap babak belur dihakimi massa. Warga Semboro, Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan aksi S 45 tahun yang mencuri satu karung jeruk milik anggota TNI. Pelaku yang tertangkap tak berkutik setelah massa mengikatnya di depan rumah korban. Residivis ini kepergok mencuri jeruk di halaman milik Sertu Yunius Yulianto, anggota Koramil Tanggul. Sebelumnya, korban mengira pelaku adalah pemulung yang masuk ke kebunnya. Aksi pelaku baru diketahui korban saat akan pergi menggunakan motor. Korban memeriksa karung yang dibawa pelaku yang ternyata berisi jeruk. Korban pun berteriak hingga mengundang warga. Akibatnya, residivis pencuri rel kereta ini babak belur dihajar massa. Aksi pencurian jeruk sudah sering terjadi. Nanti proses hukumnya bagaimana saya serahkan di sini. Karena saya berdiri di polsek kalau bukan di tempat saya. Apa katanya bapak-bapak yang proses ini. Menghindari amok warga yang lebih parah, kepolisian dari sektor Jombang segera menangkap pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, setelah sempat dirawat di rumah sakit, seorang janda yang terlibat cinta segitiga di Sidoarjo, Jawa Timur, tewas. Pria yang ditemukan dalam kamar bersama dengan korban juga tewas akibat luka di badannya. Pelaku penganiayaan merupakan kekasih korban yang memergoki perselingkuhan. Jenazah Seniwati warga Wonokupang, Balonggede, Sidoarjo, korban penganiayaan diserahkan pada keluarga namun dengan protokol COVID-19. Selain mengalami luka akibat penganiayaan, korban juga terpapar COVID-19. Misto, pria yang ditemukan dalam kondisi luka dalam kamar bersama Seniwati, juga tewas setelah menjalani perawatan. Misto mengalami luka parah di tubuhnya. Dini hari jam 2 meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sidoarjo karena luka pendarahan di otaknya. Dan dari hasil swabnya pun korban positif corona. Jadi tadi pemakamannya dilaksanakan jam 8 pagi di pemakaman desa, dilaksanakan secara protokol kesehatan. Sementara Jupri, pelaku penganiayaan Seniwati dan Misto di Balonggede, Sidoarjo ditangkap polisi dalam pelariannya di Gresik, Jawa Timur. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Jupri mengaku jengkel dengan Seniwati, kekasihnya, yang membawa Misto ke dalam kamar. Apalagi saat masuk ke rumah Seniwati, Jupri mendapati kekasihnya sedang melakukan hubungan intim dengan Misto. Jupri juga telah memendam rasa cinta pada Seniwati sejak satu kelas di SD dan baru menjalin cinta setelah Seniwati menjanda. Saya senengin temen Pak Guru aja, kayak orang gendeng lah tenan kurang. Cemburu? Nggih. Kayak ngomong mister kul kayak
Ya nopo ngoten, ati loro ngoten. Terus waktu itu jenengan lihat langsung di dalam Nggih. kamar itu. Apa yang Anda lihat? Di pas main ini Bang, Pak. Terus langsung dipukul. Nggih. Cemburu jenengan. Nggih. Padahal sing istri niku kondone niku mboten terlalu mendalam gitu nih. Dari hasil penyelidikan polisi, Jupri kabur setelah Seniwati berteriak minta tolong. Sepeda motor Misto dibawa kabur Jupri hingga Beringin Anom Gresik. Padahal malam saat kejadian, Seniwati janjian kencan di rumahnya dengan Jupri sehingga memicu emosi. Yang semula dia itu janjian dengan tersangka, ternyata dia ngajak pacarnya yang lain, terus kemudian sampai dengan melakukan hubungan badan tanpa sepengetahuan dari si tersangka, kemudian dia melakukan pemukulan tadi itu. Jupri terancam hukuman 7 tahun penjara karena melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka pembunuhan Dalang Ki Anom dan keluarga di Rembang, Jawa Tengah masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan penjagaan ketat polisi. Polisi memastikan jejak tersangka terdapat di CCTV, sidik jari hingga darah korban di senjata tajam. Tersangka pembunuhan Ki Anom Subekti bersama istri, putrinya, serta cucu yang masih berusia 10 tahun di Padepokan Ongkojoyo, Turus Gede, Rembang telah ditangkap. Tersangka Sumani, orang yang dikenal keluarga korban. Jejak pembunuhan terungkap dari sidik jari tersangka, diantaranya di gelas minuman yang disuguhkan oleh korban. Ada gelas, di mana gelas itu ada sidik jari. Kemudian tim lapor dan identifikasi mengambil sidik jari itu. Kemudian dengan saintifik identifikasi yang kita punyai, benar match sidik jari itu mengarah ke seorang tamu yang bernama Sumani. Mayat Ki Anom dan 3 anggota keluarganya pertama kali ditemukan pembantu rumah tangga yang akan memasak. Terungkapnya pembunuhan setelah Sunti, pembantu rumah tangga Ki Anom, pagi hari datang akan memasak. Sunti mendapati Ki Anom meninggal dengan luka berdarah di wajah. Warga serta aparat yang datang mendapati Ki Anom tewas di atas tempat tidur dengan putrinya yang berusia 13 tahun dan cucu perempuan yang berusia 10 tahun. Semua dalam kondisi terluka. Sementara Tri Purwati, istri Ki Anom yang seharusnya merayakan ulang tahun, tewas di kamar berbeda dan berada di tempat tidur dengan kondisi luka. Polisi memastikan penangkapan Sumani berdasarkan berbagai barang bukti yang ditemukan di Padepokan milik Ki Anom maupun dari hasil penggeledahan di rumah korban. CCTV, ya, sidik jari, lalu kemudian barang bukti yang ditemukan, perhiasan itu di rumah tersangka. Terus kemudian alat sabit arit tadi juga ditemukan di rumah tersangka, ya. Jelas ini darah yang ada juga di sabit, di motor itu juga darah korban. Sudah jelas. Ya. Pelaku dan kalau pelaku ini kan sampai saat ini kan memang kita belum bisa dimintai keterangan, ya, karena yang bersangkutan masih di rumah sakit. Sementara Sumani hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan penjagaan polisi. Ya siapa tahu dia hanya berpura-pura atau udah sakit lalu lompat jendela dan lain-lain. Itu pertama. Kedua, ada pihak-pihak luar yang berusaha ada niat tidak baik atau hal apa dengan tersangka. Karena keamanan tersangka ini masih di tangan kepolisian dan penyidik. Artinya tertangkap pelaku 24 jam dijaga polisi. Full. Tunggu sedikitnya sakit apa? Rekam medis belum keluar resmi. Sumani selain membunuh 4 korban juga mengambil uang Rp13.100.000 serta 2 handphone. Polisi masih akan mendalami kasus pembunuhan Ki Anom, kemungkinan tersangka melibatkan orang lain. Dari Rembang, Jawa Tengah, Mustafa, iNews melaporkan. Seorang tenaga kesehatan harus kehilangan motornya di Depok, Jawa Barat. CCTV merekam saat pelaku beraksi di parkiran puskesmas.
Satu dari dua pencuri motor berada di halaman parkir Puskesmas Sukamaju Baru, Cimanggis, Depok, Jawa Barat setelah memanjat pagar. Melihat situasi sekitar dan dirasa aman, pelaku segera beraksi. Tak butuh waktu lama, pelaku mengondol sebuah motor metik dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian motor milik petugas medis terjadi pada siang hari saat seluruh pegawai sedang rapat di lantai 2. Sepekan terakhir, kasus pencurian motor sudah 3 kali terjadi. Namun pelakunya belum tertangkap. Ya, waktu pencurian, waktu itu kita lagi rapat di lantai 2, kita ada rapat bulanan. Jadi waktu itu stok kebanyakan di atas di lantai 2, tapi ada beberapa yang di lantai 1. Cuma pas waktu kejadian mungkin nggak sadar kalau ada yang mencuri. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, mayat wanita yang terkubur separuh badan di bekas bangunan rumah di Malang, Jawa Timur terungkap identitasnya. Korban seorang pedagang di kios yang tak jauh dari lokasi temuan mayat dan selama 2 minggu telah menghilang. Mayat seorang wanita yang terkubur separuh badan dievakuasi polisi dari bekas bangunan pembangkit Jawa Bali di Jalan Karangkates, Sumber Pucung, Malang. Saat ditemukan pekerja, mayat dalam kondisi terkubur dari perut hingga kepala. Petugas kebersihan pembangkit Jawa Bali menemukan mayat setelah merasakan bau menyengat dan sempat menduga ular, namun ternyata yang ditemukan bagian kaki korban. Setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, terungkap identitas korban yang dikenal oleh warga sekitar temuan mayat. Menemukan bahwa korban adalah seorang pedagang yang memiliki kios di seberang TKP. Kebetulan korban inisial MT ini menurut pengakuan dari tetangganya sudah 2 minggu tidak terlihat. Awalnya tetangga memikir itu biasa saja, namun setelah kita lakukan olah TKP menemukan mayat dan ada barang-barang pribadi milik daripada korban. Korban misteri berusia 55 tahun, warga Jalan Abioso, Sumber Pucung, Malang. Mayat korban telah diotopsi di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, sementara polisi memburu pelaku pembunuhan yang telah diketahui identitasnya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena terlambat menyalakan obat nyamuk, seorang ibu dianiaya anak kandungnya hingga mengalami luka di mata. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.